Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Hasanah dengan NIM 2115301007. Saya berasal dari Sarjana Terapan Kebidanan Reguler 1 Tingkat 1 Poltekkes Tanjung Karang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi mengenai pentingnya landasan hukum dalam profesi kebidanan. Yuk, kita tonton materi berikut. Pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi kebidanan. Berikut adalah materi yang akan kita bahas. Yang pertama, definisi hukum, definisi bidan, definisi profesi, aspek hukum dan keterkaitan dengan pelayanan atau praktik bidan dalam kode etik. Lalu, kode etik bidan di Indonesia dan hak-hak klien dan persetujuan untuk bertindak, tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktik kebidanan. Dan yang terakhir adalah standar praktik kebidanan. Isi hukum, bidan, dan profesi. Hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang dan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib serta memberi sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya. Lalu bidan. Bidan adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan yang memberikan dukungan, asuhan, dan nasihat selama masa hamil, masa persalinan, dan masa nifas, memfasilitasi dan memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, seperti keterampilan dan kejuruan tertentu. Aspek hukum dan keterkaitan dengan pelayanan atau praktik bidan dan kode etik. Bidan merupakan suatu profesi yang selalu mempunyai ukuran atau standar profesi. Standar profesi bidan yang terbaru adalah diatur dalam Kepmenkes RI nomor 369/Menkes /SK/3 Romawi /2007 yang berisi mengenai latar belakang kebidanan, berbagai definisi dalam pelayanan kebidanan, falsafah kebidanan, paradigma kebidanan, ruang lingkup kebidanan, standar praktik kebidanan, dan kode etik bidan di Indonesia. Dasar hukum dalam praktik kebidanan yaitu berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggara tindakan pelayanan kesehatan terutama kebidanan. Kode etik bidan di Indonesia. Kode etik bidan merupakan pedoman dalam tata cara dan keselarasan dalam pelaksanaan pelayanan profesional bidan, senantiasa berupaya memberikan pemeliharaan kesehatan yang komprehensif. Etika adalah peraturan tentang tingkah laku yang hanya berisi kewajiban saja dan mengatur apa yang baik dan tidak baik, sedangkan kode etik dibuat oleh organisasi profesi. Bidan berupaya semaksimal mungkin sebagai contoh perikatan atas dasar perjanjian adalah ketika pasien datang ke tempat praktik kerja untuk memperoleh pelayanan kebidanan, maka keterkaitan yang terjadi atas dasar perjanjian. Tujuan kode etik untuk menjunjung martabat antara profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, kesejahteraan material dan spiritual atau mental. Selanjutnya, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Dan yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Materi selanjutnya adalah hak-hak klien dan persetujuan untuk bertindak. Hak pasien. Pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di dalam rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan. Yang kedua, pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan yang diinginkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Pasien berhak mendapatkan informasi yang meliputi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi yang baru dilahirkan. Pasien berhak pendampingan suami atau keluarga selama proses persalinan. Pasien berhak atas pelayanan manusiawi, adil, dan jujur. Tanggung jawab dan tanggung gugat bidan dalam praktik kebidanan. Tanggung jawab bidan meliputi yang pertama, tanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan. Bidan merupakan salah satu bagian dari para medis. Peraturan tenaga kesehatan ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Tugas dan wewenang kebidanan serta ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bidan diatur dalam peraturan dan keputusan Menteri Kesehatan.
Yang kedua, tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi. Setiap bidan memiliki tanggung jawab memelihara kemampuan profesionalnya. Oleh karena itu, bidan harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan mengikuti pelatihan, pendidikan berkelanjutan, seminar, serta pertemuan ilmiah lainnya. Yang ketiga, tanggung jawab bidan terhadap penyimpangan pendokumentasian. Setiap bidan harus mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk catatan tertulis. Catatan bidan mengenai pasien yang dilayaninya dapat dipertanggungjawabkan bila terjadi gugatan. Tanggung jawab terhadap klien dan keluarga. Bidan memiliki kewajiban memberikan asuhan kepada ibu dan anak, meminta pertolongan kepadanya. Oleh karena itu, kegiatan bidan sangat erat kaitannya dengan keluarga. Selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap profesi. Bidan harus menjaga informasi yang diperoleh dari pasien yang melindungi privasi mereka. Yang keenam, tanggung jawab terhadap masyarakat. Bidan adalah anggota masyarakat yang juga memiliki tanggung jawab. Oleh karena itu, bidan turut tanggung jawab dalam memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Misalnya penanganan kegiatan kesehatan, penyakit menular, masalah gizi, terutama yang menyangkut kesehatan ibu dan anak, baik secara mandiri maupun bersama teman sejawat dan teman seprofesi. Selanjutnya adalah tanggung gugat. Setiap bidan yang melaksanakan praktik kebidanan bertanggung gugat terhadap praktik dalam lingkungan praktik apapun. Bidan sebagai pelaku tugas profesional dalam meminta pertanggungjawabannya baik secara hukum maupun berdasarkan etika profesi. Tanggung jawab hukum dikenal dengan sebutan gugatan perdata dan atau tuntutan pidana, sedangkan tanggung jawab berdasarkan etika profesi dikenal gugatan atau pertanggungan dari Majelis Kode Etik Profesi. Kedudukan tanggung jawab hukum dan etika profesi tenaga kesehatan. Maraknya kasus dugaan malapraktik belakangan ini khususnya di bidang perawatan ibu dan anak menjadi peringatan dan sekaligus sebagai dorongan untuk lebih memperbaiki kualitas pelayanan, melaksanakan tugas dengan berpegang teguh pada janji profesi dan tekad untuk selalu meningkatkan kualitas diri perlu untuk suatu dipelihara. Kerjasama yang melibatkan segenap tim pelayanan kesehatan perlu dieratkan dengan kejelasan dalam wewenang dan fungsinya. Selanjutnya adalah standar praktik kebidanan. Terdapat beberapa standar. Yang pertama, standar 1, metode asuhan. Metode asuhan meliputi pengumpulan data, penentuan diagnosa, perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi. Yang kedua, standar kedua adalah pengkajian. Pengumpulan data tentang status kesehatan klien dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Standar 3 atau diagnosa kebidanan. Diagnosa kebidanan dirumuskan berdasarkan analisis data yang telah dikumpulkan. Standar keempat adalah rencana asuhan. Rencana asuhan kebidanan dibuat berdasarkan diagnosa kebidanan. Standar 5, tindakan. Tindakan kebidanan dilaksanakan berdasarkan rencana dan pengembangan keadaan klien. Standar keenam, berpartisipasi klien. Tindakan kebidanan dilaksanakan bersama-sama atau partisipasi klien dan keluarga dalam rangka meningkatkan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan. Standar ke-7, evaluasi. Evaluasi asuhan kebidanan dilaksanakan terus-menerus seiring dengan tindakan kebidanan yang dilaksanakan dan evaluasi dari rencana yang tidak dirumuskan. Selanjutnya adalah standar ke-9, dokumentasi. Asuhan kebidanan didokumentasi sesuai dengan standar dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan. Oke, thank you sudah menyaksikan video pemaparan materi tentang pentingnya landasan hukum dalam praktik profesi kebidanan. Jangan lupa subscribe ya.